Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Aku ini bingung mau bikin video apa mau curhat ini. Water ini Kang Bro ya. Skopi ini itu belum ada sebulan di quarter. Saya sendiri yang order. Saya sendiri yang bongkar pasang. Belum ada 1 bulan. Ya kurang lebihnya 1 bulan lah. Kurang lebihnya. Ya. Jadi selama 1 bulan itu motor udah ngasep lagi Kang Bro. Bingung ya. Belum ada 1 bulan motor tapi udah ngasep lagi. Dicek semua bos klep dan lain-lainnya itu normal semua, masih rapet, seal klep masih bagus. Dan setelah saya buka Kang Bro, filternya ini itu penuh full tanah di sini. Di sini tuh penuh full tanah. Ini baru habis saya rendam di air. Pokoknya penuh tanah semua. Ini bekas tanah buangannya. Ini sebagian, ada yang saya buang di bagian sana. Ini sebagian. Pokoknya di sini tuh full ya. Full ngendap. Sudah saya bikinkan videonya di action, cuman kok saya cari-cari nggak ketemu ya. Ini pokoknya full tanah semua. Nah, ini filternya, bekas filternya. Nah, kayak bubur gini. Nah, ini kan posisinya nutup kayak gini Kang Bro. Nah, ini kan posisinya kayak gini ya. Pas saya buka gini des gitu ya. Di sini tuh penuh. Kecuali selangnya ini. Ini kan selangnya kan kayak gini ya. Jadi selang ini dibungkus tanah semua, cuman di bagian lubang selang yang enggak ada. Dan tanahnya juga mulai masuk di bagian lubang-lubang selang sini. Sini itu saluran ini kan saluran udaranya. Jadi setelah saya cek itu permasalahannya itu di sini Kang Bro. Saya sudah 2 kali dapat motor yang kayak gini. Ini kayaknya kalau menurut saya sih tanah bisa sebanyak ini itu nggak mungkin kalau nggak terjadi, nggak masuk banjir atau apa. Karena gini ya Kang Bro. Logikanya kalau motor normal itu kan ketika ada udara masuk kan dia ketahan oleh ini, ya kan? Tapi kalau banjir dia kan bisa masuk ke sini ya. Masuknya itu berupa air cairan ya. Karena tahu sendiri di jalan saya itu kan jalannya tanah semua, medan tempat saya kayak. Di sana itu jalannya tanah. Jadi kalau banjir itu genangannya itu genangan tanah. Air campur tanah. Jadi mungkin masuk ke sini, begitu airnya mengering kan tanahnya masih penuh. Bingung aku. Mau tanggung jawab ya memang tanggung jawab saya karena ya yang ngerjain dulunya saya. Tapi kalau seperti lihat barangnya kayak gini nih ya keteledoran yang punya juga, saya bingung. Dan dilihat buringnya ini, yang lebih mengerikan lagi itu ring sama pistonnya ini Kang Bro. Ini merek bukan ori, Aspira. Kemarin memang tukang bubutnya bilang ini enggak ori Mas, Aspira adanya gitu. Ini memang mereknya Aspira. Ringnya tuh habis loh Kang Bro, belum ada 1 bulan itu sudah berkurang sekitar 50%-an nih. Tuh. Ini saya pernah dapat 2 kasus kayak gini. Itu yang pertama itu dia nggak pakai filter udara, karburatornya langsung moncong ke depan gitu aja. Yang kedua ini pakai filter udara tapi banyak tanahnya. Jadi dari video ini tuh bisa menyimpulkan ya, karena udara yang nggak bagus yang masuk ke bagian silinder motor itu kan karburator kan ngisep udara ya Kang Bro. Sorry kalau ini kan throttle body ya, throttle body kan ngisep udara. Tapi karena di sini daerahnya kan berdebu ya, jalanan itu berdebu kalau musim panas. Mungkin yang tinggal di daerah Kalimantan pelosok paham lah, berdebu. Jadi yang kehisap ke bagian ruang pembakaran itu debu campur tanah. Jadi dia istilahnya menggerus ini kayak disekir gitu malah ya. Piston gerak yang masuk debu set, makanya berat-berat kayak gitu. Sampai ini yang saya heran, ring belum sebulan kok habis itu dikletak piye ya. Ngeri 2 kali saya dapat yang kayak yang pertama dulu malah pistonnya itu piston ori ya, enggak sebulanan juga habis. Ngeri. Ini coba nanti saya ganti pistonnya aja lagi, karena di bagian sini ya Kang Bro,
bagian sini tuh kelihatannya masih bagus saja, walaupun ada goresan kecil-kecil gitu ya, nggak kasat mata. Nanti coba saya ganti pistonnya lagi, mudah-mudahan bisa sembuh lah asapnya. Ini sedep motor yang kayak gini. Itu aja lah dulu, udah stres ini motor, belum sebulan kalau bisa hancur kayak gini loh. Filter ini tanah semua kan. Tanah campur air campur apa ini ya, astagfirullah. Nanti saya carikan videonya pas waktu pembongkaran kan saya nggak pakai kamera ini, jadi pakai action. Itu memang penuh tanah semua. Nanti coba saya carikan video. Ngeri ya, ini fix ini, kalau ini nggak bisa dipakai, harus diganti. Oke Kang Bro, ini pistonnya yang lama punya Scoopy KVYG, sama dengan punyanya Beat FI ya, KVYG juga. Tapi ini nanti saya akan ganti punyanya Honda Blade kode KWB atau punyanya Absolute Revo. Apakah bisa? Bisa. Untuk diameter pistonnya sendiri itu sama diameternya. Terus ketinggian pistonnya, panjang pistonnya panjang punya blade sedikit ya, lihat ya. Nah, panjang punya blade sedikit. Tapi nanti nggak nyangkruk di nggak akan nyangkut di daun kerk as ya. Di daun kerk as itu nggak akan nyangkut, nggak nyangkut di bandulnya, karena ini nanti titik letaknya pennya ini agak sedikit maju, jadi posisinya tetap sama kayak gini ketika dipasang. Jadi piston bagian atasnya dia lebih nonjol sedikit, nah, lebih panjang sedikit kayak gini. Jadi langkah kompresinya sedikit naik, kompresi motor ini sedikit tinggi punyanya ini. Terus kenapa saya pasang ini lagi? Sebenarnya standar punya KVYG juga bagus ya. Selain tadi ya mendongkrak performa, piston ini kan lebih panjang, jadi kemungkinan lebih minim getaran ya, lebih minim suaranya, lebih halus. Terus apakah karena pistonnya ini tambah besar, apakah makin berat? Enggak juga Kang Bro, karena pistonnya makin panjang belum tentu makin berat, karena di sini desainnya kalau ini full buntu kayak gini ya, buntu. Kalau punyanya Blade ya, nah, di sini di lubang-lubang kayak gini, enggak buntu. Jadi kemungkinan malah piston ini lebih ringan daripada yang ini. Enggak, saya nggak punya timbangan digital, nggak tahu ya. Nah ini kan lebih udah lubang, udah dikeroak sininya, ininya nggak ada, terus di lubang lagi kan lebih ringan. Terus kita cek di bagian sini ya. Ini nanti penempatan pistonnya ketika dipasang di stang, jadi kayak gini penempatannya ya, seperti ini. Ini penempatannya, jadi letak piston itu sedikit maju ke atas dari sebelumnya, sedikit. Piston ini lebih sedikit tinggi daripada yang sebelumnya, berapa mili ini lebih tinggi lah yang jelas. Nah ini akan menambah performa ya, kompresinya akan makin padat lagi, makin dipersempit ya, di lumayan beberapa mili. Terus ada lagi ya faktor kenapa pilih ini daripada ini. Selain pistonnya lebih panjang, lebih ringan, lebih tinggi kompresinya, ringnya juga ini lebih tebal daripada ini. Ring ininya loh, ring pertama ini masuk ke piston lama ya kan, ring kedua ini enggak masuk karena lubang ringnya punyanya Beat itu lebih kecil, jadi ringnya itu lebih tipis. Kalau ini ya lihat ya, nah ini kan nggak masuk ya kan, nggak masuk karena ini punyanya ini KWB. Di ringnya Beat itu ringnya ini itu lebih tipis daripada beberapa 0, berapa mili lah, lebih tipis daripada yang punyanya Beat ya. Punyanya Beat lebih tipis daripada punyanya Blade KWB. Di ringnya ini lebih tebal,
Jadi kemungkinan umur ring juga akan lebih awet daripada ini ya. Terus kira-kira nabrak di klep atau nabrak di daun stang itu enggak aman. Jadi saya sudah pernah coba juga. Jadi ekornya ini walaupun dia lebih panjang, karena ini kan maju sedikit. Nah, jadi ekornya ini ukurannya tetap sama dengan ini. Yang enggak sama persis, agak panjang juga sedikit. Yang maju agak maju sedikit. Jadi di tengah-tengah ini. Atasnya maju sedikit, belakangnya maju sedikit. Jadi kompresinya nambah. Ekornya juga nggak perlu dipotong, nggak akan nyangkut di daun setangnya. Terus mengenai cowakannya ini, untuk standar cowakannya masih aman. Standar kayak gini itu masih aman. Untuk RPM rendah ataupun RPM tinggi masih aman. Jadi kalau Kang Bro pengen yang di sedikit ada renovasi untuk underbitnya biar performanya agak enak, kalau pas kebetulan ngolter atau apa mau pakai punyanya KWB nggak apa-apa. Ini saya nggak ngolter ya, cuman ganti ring pistonnya aja karena yang lama ini sudah aus ya. Jadi kita ganti yang baru tapi punyanya KWB karena diameternya juga sama. Standarnya itu ya 50 mili sama 50 mili. Pinnya juga sama 13 mili. Wes gitu aja, ini langsung saya pasang di motornya aja. Jadi saya skip. Nanti mudah-mudahan nggak ngasep lagi ya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini sudah saya rakit boring. Sorry, tadi ada yang belum saya sampaikan ya. Karena kita kan menggunakan pistonnya Revo Absolute yang cenderung dia lebih ke atas ya. Letak titik pennya itu lebih ke bawah kalau di posisi pistonnya ya. Jadi piston akan sedikit naik ya. Jadi kalau standaran naik itu biasanya nabrak di klep. Bukan nabrak di klep sih, nabrak di kop. Karena kompresi motor ini, motor Scoopy jenis ini, itu dia rata di buring. Jadi kalau kita lihat sekilas saja ya, kasat mata itu piston itu rata di buring. Jadi kalau nggak dilapis packing, dia akan nabrak di bagian sini hitnya. Kalau dia menggunakan piston standar, ini kan pistonnya 25, jadi dia nabrak. Kalau piston standar ada kemungkinan nggak nabrak, tapi biasanya lebih amannya dilapis packingnya sini. Packingnya didobel ya, bisa misalkan standarnya kan 1 packing ya, bisa menggunakan 2 atau 3 packing untuk amannya. Oke, sekarang saya coba nyalakan. Ini hasilnya. Nah, suaranya ya, mesin halus, cuman di bagian sini rumah roller sudah ada sedikit bunyi, sudah mulai bunyi ya. Coba. Aman ya, enggak terjadi ngebul lagi. Ini aman. Enggak terjadi ngebul, insya Allah sudah aman. Tidak melakukan quarter, cuman diganti piston menggunakan punyanya Honda Blade. Jadi tidak menggunakan piston KVYG lagi, tapi menggunakan KWB. Untuk filternya ini saya ganti filternya. Nah, jadi buat Kang Bro yang pingin motornya Scoopy atau Beat tenaganya rada naik sedikit dari standarnya, itu bisa menggunakan pistonnya KWB dengan konsekuensi menambah packing 1 atau 2 lapis di bagian belakang, packing kertasnya, bukan yang besi ya. Nah, namun mendapat beberapa keuntungan yang tadi sudah saya sebutkan. Misalkan piston lebih ringan karena pistonnya berlubang. Terus ring biasanya lebih awet daripada punyanya standar Scoopy, karena ringnya Honda Blade atau Honda Revo Absolute itu lebih tebal daripada punyanya Scoopy. Itu yang menurut saya lebih bagus pakai punya KWB daripada punya KVYG. Menurut saya itu ya, itu cuma pandangan saya sendiri. Oke, segitu aja, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang pernah pengalaman
sama kayak saya kayak gini, bisa di sharing di kolom komentar. Gimana kelebihan dan kekurangannya yang sudah pernah pakai piston Honda Blade di motor Scoopy atau motor Beat, silahkan tulis di kolom komentar. Itu dulu, semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.